Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya' tuhbitul a'mal. Al-ishtighalu bi'uyubi bil khalqi wa qiswatul qalbi, hubbud dunya wa qillatul haya wa tul amal wa zalimun la yantahi. Rawahu Dailami an Abi Hatim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah yang kami cintai, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya, akhirnya pada pekan ini kita kembali bersua dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjemaah di masjid yang mulia dan tercinta ini. Moga-moga rangkaian salat Jumat kita hari ini mendapatkan tempat yang indah, menjadi bagian amal soleh kita yang besar pahalanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur tauladan umat manusia. Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnah-sunnahnya kita istiqamah mengikuti jalannya, agar kelak di akhirat kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, khatib berwasiat dan menghimbau kepada kita semuanya untuk senantiasa menunjukkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya, dan istiqamah pula melaksanakan dan meninggalkan larangan-larangannya hingga akhir kematian kita nanti. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Pada edisi khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan 6 hal yang dapat membatalkan pahala amal soleh kita. Sebelum kita menguraikan lebih jauh, sedikit saya merangkumnya dalam syair-syair indah untuk meresapi dan mendalami ke-6 pembatal amal kita. Ada 6 pembatal amal. Tiada pahala, sungguh sial. Di akhirat pasti menyesal. Azab neraka tak dapat disangkal. Pertama, sibuk bercerita aib salah orang di sekitarnya, sedang aib salah pada dirinya sama sekali tak dilihatnya. Kedua, hatinya keras, bagai batu keras dan cadas, sulit menerima nasihat, saran kritik yang bermanfaat. Ketiga, terlalu cinta pada kehidupan dunia, hanya mengumpulkan harta benda, tidak peduli apapun caranya. Keempat, sedikit rasa malu, berbuat salah, curang, menipu, kejam, zalim setiap waktu, melanggar hukum yang berlaku. Kelima, panjang angan-angan, hanya dunia yang dipikirkan, tidak melakukan persiapan untuk menghadap kematian. Keenam, melakukan kezaliman terus menerus, tak dihentikan, dengan sikap menghancurkan, menindas dan penuh arogan. Hadirin jamaah sekalian, setelah kita mendengar bahwa keenam hal yang
dapat membatalkan pahala ibadah kita di dunia ini, maka kita mesti selalu mewaspadai dan mengingat-ingatnya. Kita jangan sampai sudah bersusah payah beribadah dengan segala perjuangan dan pengorbanan kita, tetapi endingnya di akhirat semuanya tidak bernilai apa-apa. Oleh karena kita melakukan 6 hal yang dapat menghancurkan pahala amal ibadah kita. Yang pertama adalah sibuk bercerita atau berbicara tentang salah aib orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang dinamakan dengan ghibah. Mencari, mengorek, mengungkit keburukan dan kesalahan orang lain, seakan-akan dia adalah manusia sempurna yang tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Padahal kalau mau diteliti, kesalahan dirinya bisa jadi lebih besar dan lebih banyak dari orang yang dibicarakan. Sebagaimana mutiara atau pepatah zaman dulu mengatakan bahwa kuman di seberang lautan nampak, sementara gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Ini fenomena yang banyak kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Biasanya kalau sudah berkumpul 2 atau 3 orang, selalu dan selalu yang dibicarakan adalah aib kekurangan orang lain, sementara lupa dengan kekurangan diri sendiri. Kalau di antara kita ada yang seperti ini adalah budaya atau perilaku yang sangat disayangkan, karena akan dapat merusak amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan. Amal sholat kita akan musnah, amal sedekah kita akan hilang, amal jihad kita akan lenyap, oleh karena kita selalu membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Pada saat ini, sebelum kita mengoreksi aib dan kekurangan orang lain, koreksilah diri sendiri, karena nanti pasti di akhirat kita akan dihisab, akan dikoreksi, dan akan dihitung keburukan-keburukan kita, amal-amal kita. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, hitung-hitunglah kesalahanmu sebelum kalian dihitung atau ditimbang amal-amalmu. Yang kedua, yang akan memusnahkan amal-amal soleh kita adalah qaswatul qalb, yaitu hati yang keras. Hati yang keras itu adalah hati yang dipenuhi dengan berbagai macam penyakit, dan selama ini tidak berusaha untuk menghancurkannya dan menghilangkan dari dirinya. Penyakit-penyakit itu biasanya dengki, hasad, takabur, malas, dendam, dan lain sebagainya. Bila semua penyakit hati ini sudah berkarat dan berurat di hati, walaupun kita rajin sholat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan tertolak. Oleh karena itu, mari kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berjuang berusaha melawan diri sendiri. Jangan sampai ada sedikit pun penyakit di hati kita, karena yang namanya penyakit hati ini adalah penyakit rohani yang akan bisa mencelakakan hidup kita, tidak hanya di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Di akhirat nanti, semua penduduk neraka, mereka adalah selama di dunia telah terhinggap oleh penyakit-penyakit hati. Orang masuk neraka bukan karena penyakit jasmani, walaupun orang tersebut sakit parah, stroke seumur hidup, tetapi tidak menyebabkan orang tersebut masuk neraka. Kalau orang tersebut sabar menghadapi penyakitnya, maka Allah akan menggugurkan dosanya. Yang menyebabkan orang masuk neraka karena kekafirannya, karena kedengkiannya, karena pembangkangannya, karena kemalasannya, karena dendam kesumat, itulah yang dapat menyebabkan orang masuk neraka. Dan itulah penyebab akan hancurnya amal-amal yang kita lakukan selama di dunia. Orang yang memiliki keras hati ibarat batu yang sangat keras, sulit menerima nasihat, kritik dan saran. Walaupun kita menyampaikan secara baik-baik, dia akan marah dan mengamuk. Oleh karena itu,
Mari kita menjaga, mewaspadai diri kita. Jangan sampai ada sedikit pun penyakit hati, karena ini akan menyebabkan habisnya, musnahnya amal-amal kita. Yang ketiga, hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Boleh-boleh saja kita cinta kepada dunia kalau memang kita membutuhkannya, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena yang namanya hawa nafsu tidak akan pernah terpuaskan. Allah menyatakan alhaakumut takatsur, dengan hawa nafsunya manusia berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta benda, berbangga-bangga, sombong-sombong dengan harta benda. Semua tidak akan pernah berakhir. Hatta zurtumul maqabir, sampai orang tersebut dimasukkan ke dalam kubur. Itulah akhir dari orang mencintai dunia. Oleh karena itu, boleh saja kita mencintai dunia, tetapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Apabila Allah telah memerintahkan untuk menjalankan ibadah, maka laksanakanlah segera. Apapun kesibukan kita, di kantor, di ladang, di rumah, dimanapun, bila kita dipanggil oleh Allah, maka laksanakan. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan di dunia yang sementara dan sebentar ini. Kesenangan yang abadi hanya di akhirat, bila kita masuk surga bersama dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, yang dapat menghancurkan amal-amal soleh kita adalah sedikit rasa malu. Sedikit rasa malu artinya tidak punya rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Betapa banyak kita melihat wanita di mana-mana membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Sedikit pun tidak ada rasa malu, padahal sudah diingatkan. Tidak ada rasa malu untuk menipu, tidak ada rasa malu untuk curang, tidak ada rasa malu berbuat kejam, menyakiti kepada sesama. Ini akibat karena terlalu mementingkan hawa nafsu dan egoisme yang sudah membatu dalam hidupnya. Oleh kata para jamaah sekalian, mari kita budayakan rasa malu. Malu untuk berbuat hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, malu berbuat hal-hal yang dapat mencelakakan diri sendiri, dan malu apabila Allah marah dan murka kepada kita. Saking penting yang namanya malu ini menjadi taruhan kita. Kalau rasa malu ini sudah tiada, berarti iman kita sudah copot dalam diri kita. Nabi kita bersabda, al-haya'u minal iman. Kalau malunya tidak ada, berarti imannya pun hilang. Kalau imannya hilang, malu pun tiada. Jadi antara malu dan iman menjadi satu kesatuan untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Yang kelima, yaitu panjang angan-angan, artinya menghayal terlalu tinggi, seakan-akan hidup di dunia selama-lamanya, tidak pernah terpikirkan apa bekal-bekal yang akan kita bawa mati. Yang ada adalah pagi, siang, sore, malam, hanya harta benda yang ditumpuk. Tidak pernah terpikir sedikit pun untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang satu saat akan menghampiri. Kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita memiliki hayalan-hayalan tinggi tentang dunia ini. Janganlah menaruh dunia ini di hati kita, tapi taruhlah di genggaman tangan kita, agar tidak menjadi suatu ganjalan untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghalangi orang untuk taat kepada Allah, oleh karena itu tumpukan harta benda yang senantiasa dipikirkan, yang senantiasa dihayalkan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu meninggal dunia, barulah terjadi penyesalan yang tidak ada artinya. Yang terakhir, keenam, yaitu melakukan kezaliman. Kezaliman ini adalah tindakan semena-mena, biasanya dilakukan oleh pimpinan, oleh presiden, oleh raja kepada rakyatnya, karena merasa diri berkuasa, punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan yang tinggi, lalu dengan semena-mena zalim kepada rakyatnya, menaikkan pajak dengan cara yang semena-mena, menaikkan harta-harta, menaikkan harga-harga yang terlampau tinggi, sehingga menyengsarakan rakyat.
Atau mungkin kezaliman itu ada pada diri kita sebagai suami yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita, tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan istri kita. Maka ini juga bentuk kezaliman yang ada dalam keluarga kita, dalam diri kita. Sedapat mungkin dari ucapan dan sikap kita, jangan sampai berbuat semena-mena. Mari kita ukur ucapan kita. Apakah ucapan kita ini mengandung arti dan manfaat untuk kebaikan diri saya dunia akhirat, atau malah dengan ucapan ini akan mencelakakan diri saya dunia akhirat? Pikirkanlah baik-baik. Kemudian dengan sikap saya ini, apakah dengan sikap saya ini bisa menghancurkan suasana, merusak lingkungan? Kalau seandainya merusak, tinggalkan. Mari kita standarkan diri kita dengan ajaran agama kita. Jangan pernah berkata sesuatu, jangan pernah berbuat sesuatu kecuali ukurannya dengan tuntunan ajaran agama kita, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW. Semoga keenam hal yang telah khatib paparkan ini, berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan di awal tadi, mampu kita hindari dan kita tinggalkan, agar amal-amal soleh yang kita lakukan itu, baik amal wajib maupun amal sunnah, sempurna pahalanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu lahu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.